Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Nur Saada dengan NIM 1514-22130. Pada hari ini saya akan membahas mengenai teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Baik, langsung saja. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik internal kontrol merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Pembahasan selanjutnya mengenai pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Setelah guru sebagai manajer kelas mampu menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik, langkah selanjutnya adalah guru dituntut untuk dapat memelihara dan meningkatkan disiplin pada diri peserta didik. Law Anne Johnson sebagaimana dikutip oleh Liani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik. Di antaranya adalah sebagai berikut: abaikan si pelanggar, kirimkan pesan-pesan nonverbal, memberikan kartu perilaku, ajak berbicara cepat. Jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik dalam kelas, guru dapat mengajaknya keluar kelas. Setelah mengajak peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas, dengan cepat guru menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Selanjutnya, ambil waktu istirahat, telepon orang tua si pelaku, tanda tangani kontrak atau perjanjian, meminta penguatan-penguatan, meminta perpindahan, pindahkan pelaku. Pengertian hukuman dan hadiah menurut tokoh pendidikan Islam Abdurrahman An-Nahwi yang dikutip oleh Wiani menyebut hukuman dengan istilah tarhib, yang berarti ancaman atau intimidasi terhadap seseorang karena perilaku yang dilarang. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berlawanan dengan hukuman, hadiah merupakan kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Hadiah juga dapat berarti ganjaran yang diartikan sebagai upaya memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun berperilaku. Yang kedua, macam-macam hukuman dan hadiah. Beberapa macam hukuman yang umumnya diberikan oleh guru kepada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menatap tajam peserta didik. Kedua, menegur peserta didik. Yang ketiga, menghilangkan privilege. Jika peserta didik masih melakukan perilaku buruk, maka guru dapat menghilangkan privilege atau hak-hak istimewa si peserta didik tersebut. Misalnya, tidak boleh mengikuti pelajaran untuk beberapa saat. Yang selanjutnya, penahanan di kelas. Guru dapat menghukum peserta didiknya yang melanggar. Hukuman badan. Hukuman badan ini misalnya menjewer, mencubit, dan sebagainya. Namun sebaiknya guru menghindari hukuman badan ini karena dapat menimbulkan cedera bagi peserta didik. Memberikan skor pelanggaran. Hukuman dapat diberikan kepada peserta didik dengan memberikan skor pelanggaran. Yang selanjutnya ada hukuman denda. Hukuman denda dikenakan kepada peserta didik sepanjang hal tersebut dalam batas kewajaran atau kemampuan peserta didik. 6 cara yang dapat digunakan oleh guru sebagai manajer kelas saat memberikan hukuman kepada peserta didiknya, diantaranya: 1. Guru harus menghukum kesalahan-kesalahan yang benar-benar terjadi jika ia sudah tidak menemukan jalan lain untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang kedua, guru menghindari tindakan mengancam dan menakut-nakuti. Jika peserta didik diancam dan merasakan ketakutan yang ada malah peserta didik akan enggan belajar di kelas.
Saat dihukum, hendaklah guru berperasaan halus. Pada saat menghukum, sebaiknya guru tidak menghukum si peserta didik di hadapan banyak orang. Yang selanjutnya, dalam menghukum, guru hendaknya bersikap adil. Ini berarti bahwa guru tidak membeda-bedakan peserta didik. Yang kedua, hukuman harus padan dengan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, hukuman diberikan dengan menyesuaikan kepribadian peserta didik. Dan yang selanjutnya, hukuman yang diberikan guru hendaknya dapat menimbulkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.